Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Imam Malik bin Anas yang masyhur yang berbunyi kullun yu'khadhu qawluhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabri, bahwasanya setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini, yaitu maksudnya Rasulullah SAW. Artinya kalimat ini banyak dinukil oleh para da'i, para duat, bahkan juga sebagian thalabatul ilmi, sebagian penuntut ilmu, dan mereka ingin menegaskan, sebenarnya ingin menegaskan bahwa semua manusia itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan pendapatnya. Manusia itu semuanya, setinggi apapun ilmunya, punya kemungkinan salah dan punya kemungkinan benar. Sebenarnya pengen menyampaikan pesan itu, dan ingin menyampaikan pesan pula bahwa pendapat itu tidak bersifat qat'i, tidak bersifat pasti kebenarannya, ya, karena bukan wahyu. Sehingga sebenarnya sah-sah saja siapapun ulama itu, siapapun dai itu, siapapun ustadz itu untuk diambil, tapi kadang untuk ditinggalkan. Sah pula untuk kadang dibenarkan pendapatnya dan kadang dikritik pendapatnya. Itu sah-sah saja. Sebenarnya kita semua memahami itu, ya, kandungan ucapan Imam Malik bin Anas ini, yang mana ucapan beliau itu didukung oleh banyak dalil, diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina tawwabun, bahwa setiap Bani Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang banyak salah itu adalah orang-orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimat Bani Adam, anak Adam, itu meliputi semua orang tanpa terkecuali. Yang dikecualikan satu-satunya manusia yang tidak bisa salah dan tidak mungkin salah itu hanyalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW. Itu saja. Cuma jamaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahap implementasinya itu berbeda. Kaidah ini hanya dilakukan dan diterapkan oleh kelompok tertentu, oleh teman-teman, sebagian teman-teman itu hanya diperlakukan untuk para ustadz, para da'i, ulama di luar komunitas mereka. Artinya kalau ustadz, ulama, da'i di luar komunitas mereka itu bisa salah, bisa benar, bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan, boleh dibenarkan, boleh dikritik, boleh dibantah. Hanya diperlakukan untuk luar mereka. Tapi untuk orang-orang yang berada di komunitas mereka, ulama mereka, ya, ustadz mereka, itu tidak bisa diterapkan ini. Mereka walaupun secara lisanul maqal, secara teori mengakui kebenaran teori ini, tetapi secara lisanul hal, secara realita mereka menolak. Mereka nolak. Buktinya apa? Buktinya misalkan ketika nanti ulama mereka dikritik, ya, misalkan ya, ulama yang menjadi panutan mereka, menjadi referensi primer mereka itu dikritik, mereka akan serta-merta mereaksi keras. Orang-orang yang mengkritik ulama rujukan mereka direaksi keras, bisa kompak, semangat untuk mereaksi keras. Mereka akan menuduh para pengkritik itu telah merendahkan, telah menghina, telah mencabik-cabik kehormatan mereka, ulama mereka, ya, tidak memuliakan ulama mereka dan seterusnya. Padahal kontennya itu kritikan ilmiah, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan masalah merendahkan atau tidak merendahkan, masalah menghina atau tidak menghina. Itu kontennya itu kritik ilmiah. Tapi mereka nggak bisa seperti itu.
Kenapa? Karena sebenarnya ingin mereka lakukan adalah bahwa ulama kami tidak bisa salah gitu sebenarnya. Lisanul halnya begitu, tapi walaupun lisanul maqalnya secara lisannya itu menyatakan bisa salah, tapi secara implementasi tidak menolak itu. Ya, mereka marah, mereka menuduh macam-macam, bahkan bapernya itu bisa 3 bulan. Contohnya misalkan ketika Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah dikritik, nanti yang muncul apa? Itu kritik yang kritik Ibnu Taimiyah itu sejak zaman dulu sudah ada. Para imam-imam besar sezaman dengan Ibnu Taimiyah dan setelahnya itu sudah banyak sekali yang mengkritik Ibnu Taimiyah. Tapi ketika misalkan ada yang mengkritik Ibnu Taimiyah, langsung bapernya 3 bulan itu. Langsung serang orang yang mengkritik, wah, dituduh macam-macam, menghina, melecehkan, merendahkan Ibnu Taimiyah. Jadi di sini ada kritik ilmiah, tapi sanggahannya apa? Bukan sanggahan ilmiah, tapi apa? Tapi membuat satu konten menampilkan manakibnya Ibnu Taimiyah, keutamaan Ibnu Taimiyah. Seharusnya ini dikritik balik, tapi tidak begitu. Ya, jadi itu fakta ya. Coba saja kalau tidak percaya. Ya, fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Coba kritik nanti Ibnu Taimiyah, kritik Ibnu Qayyim, kritik ulama mereka, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya, kritik ustaz mereka, akan langsung bereaksi seperti ini. Ya, akan langsung bereaksi keras seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini menunjukkan apa, teman-teman sekalian, bahwa ternyata kadangkala kita mengilmui sesuatu, yang sesuatu itu belum bisa kita terapkan secara adil. Termasuk misalkan nanti ada kritikan ya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sebagai muassis firqah Wahabi atau Wahabiyah, itu pasti akan langsung bereaksi. Jadi seakan-akan tidak bisa salah gitu ya, nggak bisa salah. Kalau orang lain bisa salah, ulama lain bisa salah, tapi ulama kami itu sebenarnya tidak bisa salah gitu. Lisanul halnya ya, walaupun makolnya mengingkari itu nanti, tapi halnya begitu. Ada sebuah nukilan ya dari sebuah kitab namanya Da'iyah, judulnya Da'iyatun walaysa Nabiyan. Kenapa kadang kita mengkritik orang-orang itu, mengkritik sebagian ulama? Tentu kritikan kita itu atas dasar nukilan kritikan ulama lain yang selevel dengan mereka. Kita itu hanya menukilkan saja, gitu ya. Disebutkan karena begini, bahwasanya zallatul alimi zallatul alam, zallatul alimi zallatu al alam, bahwa ketergelinciran kesalahan seorang alim itu ketergelinciran alam semesta ini, semua manusia. Ya, berbahaya sekali. Karena apa? Ketika orang salah, ketika tokoh tertentu salah, ustadz tertentu, ulama tertentu, syekh tertentu salah, keliru, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu nanti bahaya. Itu korbannya itu manusia banyak, muslimin banyak, bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin ribuan jutaan manusia. Makanya harus kadang perlu kita mengkritik, meluruskan. Falihada yajibu ala ahlil ilmi ayyakunu fi mustawa mas'uliyati wa syaja'ati bi bayani akhta'i al-udhama'i bi ilmin wa adabin wa insafin. Oleh karena itu wajib bagi orang-orang berilmu untuk ya menjadi seorang dalam level tanggung jawab dan keberanian untuk menjelaskan kesalahan orang-orang besar ini, para tokoh-tokoh tertentu, ulama, ustadz, orang-orang yang memiliki banyak pengikut ini, dengan ilmu tentunya, ya, dengan ilmu, dengan adab, dan dengan sikap insaf adil. Ya, jadi tidak ada manusia di dunia ini yang kebal kritik, gitu nggak ada. Jadi jangan sampai salah paham nanti ketika kita mengkritik kelompok tertentu, mengkritik ustadz tertentu, mengkritik misalkan ulama tertentu, kemudian balasannya apa? Kita dituduh macam-macam, membenci, mencela, menyerang, ya. Kemudian nanti di atas namakan serangan kepada Islam lagi, mencela
mengkritik ulama mereka seperti mengkritik Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya misalnya. Mengkritik ulama mereka, ustadz mereka dianggap telah menyerang Islam. Ini semua tuduhan yang tidak berdasar. Jadi nggak ada korelasinya kritikan dengan rasa benci atau cinta ya. Artinya orang yang mencintai itu kemudian tidak boleh mengkritik orang yang dia cintai. Demikian pula orang yang mengasihi itu kemudian tidak boleh mengkritik orang yang dikasihi. Jadi kata ulama kita, fal hubbu wa naqdu wa taqdiru wal mu'akhadah ya kullu hadha yasiru bila tanaqudin wala tughyanin wala tughyanu tarfin ala akhar. Jadi kadang-kadang bahwasanya rasa cinta, kritikan, pengagungan, dan juga mu'akhadah, yakni hal yang menjadi bantahan atau unsur untuk mengoreksi pihak tertentu, itu semua itu bisa berjalan secara beriringan tanpa ada tanakut, tanpa ada kontradiksi, tanpa ada pertentangan. Artinya orang yang mencintai itu bisa mengkritik orang yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai sesama muslim bukan berarti tidak boleh mengkritik sesama muslim. Kita mencintai ulama bukan berarti ulama yang lain tidak boleh mengkritik ulama itu. Dan ketika mengkritik tidak melazimkan kebencian. Ketika kita mengkritik tidak melazimkan tidak memuliakan, begitu ya. Jadi ini harus dibenahi cara berpikir seperti ini. Intinya di sini bahwasanya ulama itu semuanya boleh dikritik, boleh tidak dikritik. Boleh diambil pendapatnya, boleh tidak juga tidak diambil pendapatnya. Bisa benar, bisa salah. Siapapun ulama itu, termasuk ulama-ulama yang mungkin menjadi rujukan kita, menjadi rujukan kalian juga. Jadi nanti jangan sampai ada pemahaman-pemahaman keliru lagi seperti itu. Kita niatkan ikhlas karena Allah, kita ambil kebaikan, dan kita selalu husnudzon kepada para ulama, ya, ulama kita siapapun mereka, termasuk orang-orang yang mungkin mengkritik ulama kita ataupun komunitas kita atau kelompok kita atau pemikiran-pemikiran pendapat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.